Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Selamat datang dalam ibadah bersama dengan Puri Anugerah. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Kebaktian di hari Minggu ini, kita alaskan di dalam nama Allah, Sang Pendamai Ciptaan, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera, kiranya turun atas saudara sekalian, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing bagi kita dari Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin, amin, amin.
kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya kita punya Allah yang setia dalam setiap apapun keadaan kita. Persoalan, permasalahan, kebahagiaan pun Dia selalu hadir buat kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat perlindungan-Mu, pertolongan-Mu atas kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Mari katakan dengan iman. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Lebih tahu Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. kami percaya Tuhan. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Percayalah Dia tak pernah meninggalkan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku Kami tak akan takut, bimbang. tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa. Ketika firman Tuhan disampaikan, sungguh Roh Kudus berkarya menjamah setiap kami. Kami diurapi dan kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan siap diberkati. Amin. Saudara, kita membaca dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-35 sampai ayat yang selanjutnya. Dari 35, satu perikop ini kita akan perhatikan menjadi bagian dari perenungan kita di hari ini. Yohanes pasal 1 ayat 35, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihat." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ayat 47, kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." 49, kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau adalah Allah. Engkau adalah anak Allah, engkau raja orang Israel." Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini satu kisah bagaimana Yesus berjumpa dengan murid-murid pertama. Hari ini firman Tuhan saya beri satu tema, yaitu menceritakan kebahagiaan. Saudara, kisah ini dimulai ketika Yohanes membaptis Yesus. Karena sebelumnya Yohanes sudah mendengar suara Tuhan, bahwa ketika engkau membaptis, dan kalau ada Roh Kudus, ada roh turun di atas orang itu, artinya orang itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan sekian banyak orang yang dibaptis oleh Yohanes, hanya ketika dia membaptis Yesus, dia melihat ada Roh Allah turun ke atas Yesus. Dan Yohanes berkata, "Inilah anak domba Allah." Sudah yang kasih oleh Tuhan, hari itu berlalu. Dan besoknya Yohanes kembali lagi ke jalan itu. Dan pas ketika Yesus lewat, Yohanes kembali memberitahukan kepada murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Allah." Artinya ketika Yohanes mengenal Yesus yang adalah Kristus, yang adalah anak domba Allah, maka Yohanes tidak berhenti untuk terus menceritakan, untuk terus menunjukkan, untuk terus mengarahkan perhatian semua orang kepada Yesus yang adalah anak domba Allah. Yohanes tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Bahkan Yohanes
mempersilakan murid-muridnya untuk pergi mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, dan tidak lagi menjadi muridnya. Sudah yang kasih oleh Tuhan, satu konsep yang luar biasa dari seorang Yohanes. Dia tidak membawa orang datang kepada dirinya, tapi dia membawa orang datang kepada Kristus. Nah, inilah yang harus kita teladani, sudah yang kasih oleh Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang yang membawa orang datang kepada dirinya, tapi tidak datang kepada Kristus. Dia memang menceritakan tentang Kristus, tapi tujuannya supaya semua orang datang kepada dirinya. Dia tidak rela kalau orang-orang mulai beralih, tidak lagi fokus kepada dirinya, tapi fokus kepada Yesus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada banyak kita yang ketika sudah bersaksi, ketika sudah memberitakan Injil, kita minta perhatian, kita minta balasan, kita minta supaya apa yang kita lakukan dihargai. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sesungguhnya yang kita beritakan Yesus atau diri kita. Kita merasa marah, kita merasa kecewa kalau apa yang kita lakukan tidak dihargai. Saudara, yang harusnya marah dan kecewa adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan kita. Kita hanya membawa orang kepada Yesus, memperkenalkan Yesus kepada banyak orang. Jadi kalau orang tidak menghargai kita, kalau orang tidak ingat dengan apa yang kita lakukan, itu biasa saja, saudara. Lihat Yohanes. Dia punya banyak pengikut, tapi ketika dia melihat Yesus, dia mempersilakan murid-muridnya untuk datang kepada Yesus. Bahkan dia menunjuk Yesus bahwa itulah Mesias. Dia memperkenalkan Yesus kepada orang banyak, dan dia mau supaya orang banyak bukan datang kepada dirinya, tapi datang kepada Yesus. Dan ketika orang-orang datang kepada Yesus, bahkan ketika muridnya menjadi murid Yesus, tidak ada kekecewaan dalam hati Yohanes. Justru sebaliknya, dia bersuka cita karena melihat Kristus dan banyak orang datang kepada Kristus. Saudara, satu hal yang perlu kita selidiki dalam hati kita. Sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan atau sedang melayani diri sendiri. Kita sedang melakukan setiap pekerjaan kita untuk Tuhan atau untuk diri sendiri. Bisa jadi, saudara, kita sedang menipu diri kita sendiri. Mulut kita berkata kita melayani Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan. Tapi ketika kita tidak dihargai, ketika usaha kita tidak diapresiasi, kita merasa kecewa. Saudara, pertanyaannya, siapa yang kita layani? Diri kita kah? Keangkuhan kita kah? Kesombongan kita kah? Atau Yesus? Kalau sungguh Yesus yang kita layani, maka saudara, ketika kita tidak diapresiasi, enggak masalah. Ketika bahkan nama kita disebut, tidak masalah. Yang penting kita melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, hal pertama yang kita pelajari hari ini, mari lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain, saudara. Jadi ketika ada orang lain yang kemudian hidupnya diubahkan melalui kesaksian kita, melalui pelayanan kita, itu kemuliaan bagi Tuhan. Tidak perlu terus kita mengikatkan diri kita kepada orang itu, supaya orang itu terus memperhatikan kita, supaya orang itu terus ingat budi kita, sudah yang kasih oleh Tuhan. Kita hanya alat, saudara. Kita bukan sumber daripada keselamatan. Kita bukan sumber dari anugerah. Tapi kita hanya alat yang menceritakan, yang memberitakan. Jadi kalau orang itu bertobat, orang itu percaya, orang itu datang kepada Yesus, itu kasih karunia dari Allah melalui karya Roh Kudus. Jadi bukan kita, saudara. Maka mari kita kembali mengintrospeksi diri kita. Pelayanan kita selama ini untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk diri kita. Kalau pelayanan untuk Tuhan, maka tidak ada kata kecewa, tidak ada kata putus asa, tidak ada kata marah, tidak ada kata malas. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang kita hadapi, kita tetap fokus dan semangat melayani Tuhan. Mengapa? Karena kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita, bukan untuk penghargaan diri kita, bukan supaya nama kita dicatat, dihargai. Bukan itu, sudah yang kasih oleh Tuhan. Mari belajar dari Yohanes. Dia punya banyak pengikut, semua orang berbondong-bondong datang kepada Yohanes untuk dibaptis oleh Yohanes. Tapi setelah itu Yohanes mengarahkan semua mereka kepada Kristus.
Jadi saudara, mari kesaksian kita, kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, arahkan semua orang kepada Kristus, bukan kepada diri kita. Dan yang kedua, saudara, yang menarik dari konteks ini adalah ketika murid Yohanes datang kepada Yesus, saudara. Salah satunya adalah Andreas. Ketika Andreas mengikut Yesus, lalu Yesus berkata, "Kamu mau apa?" Menarik sekali, saudara. Andreas menjawab, "Di mana kamu tinggal?" Saudara, pertanyaan di mana kamu tinggal artinya Andreas mau mengenal lebih pribadi. Tidak hanya mengenal menurut kata orang. Yohanes sudah kasih tahu kepada Andreas yang adalah muridnya. Lihat anak domba Allah. Harusnya cukup. Harusnya Andreas oh ya, anak domba Allah. Oh haleluya. Selesai, saudara. Tapi tidak. Andreas mau memastikan. Dan Andreas mau mengenal secara pribadi. Andreas mau mengenal lebih dekat. Yaitu bertanya, di mana guru tinggal? Dan Alkitab mencatat, Andreas tinggal 1 hari bersama dengan Yesus. Tentu 1 hari itu banyak hal yang mereka lakukan, saudara. Dia melihat bagaimana Yesus beraktivitas. Tentu Yesus mengajar. Tentu karakter, wibawa Yesus, aura Yesus, semua dirasakan oleh Andreas. Ada perjumpaan pribadi yang luar biasa. Andreas dan Kristus. Dan itu yang meyakinkan Andreas bahwa betul dia ini adalah Mesias. Setelah pengenalan pribadi, saudara. Setelah perjumpaan secara pribadi. Maka Andreas dengan yakin, dengan berani, dengan bangga. Dia menceritakan kebahagiaan itu. Karena dia ketika berjumpa dengan Mesias, dia bahagia, saudara. Bahagia. Satu penantian yang panjang orang-orang Israel, saudara. Menantikan Mesias. Orang yang diurapi oleh Allah. Orang yang akan membebaskan mereka. Mereka menanti itu, saudara, yang kasih oleh Tuhan. Ketika penantiannya tiba. Sukacita yang luar biasa. Seperti satu bangsa yang menantikan kemerdekaan. Saudara, kalau kita melihat film-film dokumenter tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajah. Ketika proklamasi dibacakan oleh Presiden Soekarno, sudah yang kasih oleh Tuhan. Ada sorak-sorai kebahagiaan dari rakyat Indonesia yang luar biasa, saudara. Bahagia sekali karena kebebasan itu sudah ada di depan mata. Demikianlah kebahagiaan Andreas, saudara. Ketika dia melihat Mesias, dia tahu ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada keselamatan yang sudah datang dalam diri mereka. Dia bahagia sekali, saudara. Kebahagiaan itu dia tidak tahan sendiri, dia tidak simpan sendiri, dia tidak berkata, ya sudah, yang penting aku sudah bersama dengan Yesus, aku sudah bahagia sekarang aku menjadi murid Yesus, ya sudah cukup. Tidak, saudara. Dia menceritakan kebahagiaan itu. Dia menceritakan. Sebagaimana kalau kita mendapatkan sesuatu kebahagiaan yang luar biasa, saudara. Tentu kita tidak simpan sendiri, kan. Rasanya segera kita mau menceritakan kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada pasangan hidup kita, kepada anak kita. Kita mau menceritakan. Bahkan sesuatu yang tidak terlalu bahagia aja kita langsung mau ceritakan. Pengalaman kita, sesuatu yang luar biasa yang kita alami, langsung kita mau ceritakan, saudara. Demikian juga Andreas. Dia langsung datang kepada saudaranya yaitu Simon yang kita kenal Petrus. Dia datang, dia berkata, Simon, aku telah bertemu dengan Mesias. Simon, Petrus tidak mau percaya begitu saja. Dia berkata, mana mungkin Mesias ada. Ayo ikut kamu sendiri lihat. Lalu dibawalah Simon kepada Yesus. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Yang menarik dari kisah ini. Hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini sudah yang kasih oleh Tuhan. Adalah tidak hanya menceritakan Yesus. Tapi membawa orang datang kepada Yesus. Kalau zaman Andreas, Simon, Filipus, Nathanael. Mereka bisa langsung datang kepada Yesus. Tapi kalau zaman sekarang bagaimana? Bagaimana kita membawa orang datang kepada pribadi Yesus. Kalau pribadi itu sudah tidak terlihat, sudah yang kasih oleh Tuhan. Tapi Alkitab berkata, engkau adalah surat yang terbuka.
Kita adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca setiap orang. Kristus hidup dalam diri kita. Dan hidup kita, hidup yang meneladani kehidupan Kristus. Jadi saudara, bagaimana kita membawa orang berjumpa dengan Kristus. Bagaimana orang bisa tahu tentang siapa itu Kristus. Maka orang-orang itu melihat Kristus dalam kehidupan kita. Jadi yang penting di sini saudara, seperti Andreas mengalami perjumpaan pribadi dulu dengan Yesus. Itu yang paling penting. Mengalami perjumpaan pribadi itu. Kalau sudah mengalami perjumpaan pribadi, maka kita bisa menyaksikan itu kepada orang lain. Dan orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Nah, menyaksikan Kristus bukan hanya melalui kata-kata. Kita bisa cerita, ada banyak orang bisa bercerita tentang Yesus kepada orang lain. Tapi apakah cerita kita sesuai dengan apa yang mereka lihat pada hidup kita? Seperti penjual kosmetik misalnya. Dia menjual kosmetik, obat untuk kecantikan, obat untuk kemolekan. Tapi saudara, wajahnya sendiri penuh dengan jerawat dan kotor. Saya percaya tidak ada orang yang mau beli kosmetiknya. Karena apa yang dia katakan dengan apa yang orang lihat tidak sama. Sudah yang kasih oleh Tuhan, demikianlah hidup kita. Ketika kita mau menceritakan kebahagiaan karena berjumpa dengan Kristus. Ketika kita mau menyaksikan bahwa kita sudah berjumpa dengan Kristus. Maka orang akan melihat apakah betul Kristus itu ada dalam diri kita. Karena orang-orang tidak bisa lagi kita bawa kepada pribadi Yesus. Tapi orang-orang dibawa kepada diri kita yang menunjukkan Kristus. Jadi ketika kita bicara tentang Kristus, maka orang melihat hidup kita, betulkah ada Kristus di situ? Jadi saudara, ada banyak orang kagum dengan Kristus. Ada banyak orang hormat dengan Kristus. Tapi mereka tidak kagum dengan orang-orang Kristen. Mereka kecewa dengan orang-orang Kristen. Mereka tidak mau, akhirnya mereka tidak mau menjadi pengikut Kristus. Karena tersandung dengan cara hidup orang-orang Kristen. Saudara, jangan sampai hal ini terjadi. Jangan sampai hal ini terjadi. Walaupun saya sudah mendengar banyak cerita tentang hal ini. Tapi mari saudara, biarlah orang-orang yang sudah mendengar Kristus, mendengar tentang belas kasihannya, mendengar tentang kuasanya, mendengar tentang pengajarannya. Mereka bisa mengalaminya kembali dalam kehidupan orang-orang percaya. Dalam kehidupan saya dan saudara. Orang-orang itu bisa melihat, oh betul. Kristus begitu luar biasa. Kenapa? Karena Kristus memiliki pengikut yang sama dengan dirinya. Ketika kita bercerita tentang Yesus yang Maha Pengasih, apakah kita sudah begitu mengasihi? Ketika kita bercerita tentang Yesus yang menyembuhkan, apakah kuasa itu ada pada diri kita? Ketika kita bercerita tentang Yesus yang mengampuni, apakah kita sungguh sudah mampu mengampuni? Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, kesaksian yang paling penting bukan hanya melalui kata-kata, tapi bagaimana hidup kita mencerminkan Kristus. Orang akan melihat, ketika orang melihat kehidupan kita, lalu orang itu akan berkata, ya aku mau percaya kepada Yesus, karena aku melihat Yesus masa kini adalah kehidupan orang-orang percaya. Jadi saudara, pertanyaannya, apakah Yesus masih ada dalam kehidupanmu? Apakah perkataanmu mencerminkan perkataan Kristus? Apakah karaktermu mencerminkan karakter Kristus? Apakah pergaulanmu, cara bersikapmu, kasihmu, pikiranmu itu mencerminkan kasih dan pikiran Kristus? Itu menentukan bagaimana kita melayani Tuhan. Jadi sudah yang kasih Tuhan. Kalau kita mau membawa banyak orang kepada Kristus, maka hiduplah seperti Kristus pernah hidup. Milikilah kasih seperti kasih Kristus. Mengampuni seperti Kristus ketika di atas kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita sendiri
sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kalau kita sendiri sudah mengalami pertobatan, maka jangan simpan untuk diri sendiri. Bagikan kepada saudaramu, ceritakan kepada temanmu, kepada komunitasmu, supaya mereka pun akhirnya percaya kepada Yesus dan datang kepada Yesus. Nah saudara, setelah Andreas dan Simon percaya kepada Yesus, menjadi murid Yesus, ada teman sekampungnya itu Filipus yang juga akhirnya percaya kepada Yesus. Akhirnya Filipus juga bertemu dengan Yesus dan Filipus juga tidak berdiam diri ketika menjadi murid Yesus. Dia datang kepada Natanael. Dia tahu Natanael itu sering belajar tentang Mesias melalui kitab Musa. Maka dia datang kepada sahabatnya Natanael. Dia bilang, Natanael, aku telah berjumpa dengan Mesias yang kamu baca di kitab Musa. Itulah orangnya. Natanael hampir gak percaya. Gak mungkin. Gak mungkin. Tapi ketika Natanael berjumpa dengan Kristus kembali lagi. Dia diyakinkan karena perjumpaan pribadi. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita bagikan, ceritakan kebahagiaan kita karena berjumpa dengan Yesus. Lalu orang-orang itu, biarlah mereka mengalami perjumpaan pribadi secara bersama Yesus. Mereka mengalami perjumpaan pribadi, saudara. Jangan tahan kebahagiaan ini. Jangan biarkan kebahagiaan perjumpaan pribadi dengan Yesus hanya milik kita sendiri. Tapi biarlah ini menjadi milik dari banyak orang. Biarlah kita menceritakan ini semua kepada banyak orang. Kita menceritakan kebahagiaan ini kepada banyak orang. Ingat saudara, yang paling penting, saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Hidup sebagai murid Kristus. Dari hidup sebagai murid Kristus itulah menjadi kesaksian. Supaya orang lain bisa melihat Kristus. Ingat hari-hari ini, orang tidak lagi melihat Kristus secara pribadi. Tapi orang melihat Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan sampai kehidupan kita menjadi kehidupan yang justru tidak menunjukkan Kristus. Lalu bagaimana dunia ini akan percaya kepada Yesus. Itu tanggung jawab saya dan saudara. Tanggung jawab kita untuk memperkenalkan Yesus. Untuk menunjukkan Yesus kepada dunia ini. Dengan menunjukkan hidup kita yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua menjadi orang-orang yang segera akan menceritakan kebahagiaan karena berjumpa dengan Kristus. Menceritakan kebahagiaan karena mengalami kuasa-kuasa yang luar biasa. Jangan ditahan sendiri, jangan disimpan sendiri. Ceritakan kepada orang lain supaya mereka pun akhirnya mengalami hal yang sama. Mereka pun mengalami kuasa yang sama. Mereka mengalami mujizat yang sama. Mereka mengalami perjumpaan yang sama. Dan mereka juga menerima berkat seperti saya dan saudara terima hari ini. Mari kita menjadi murid-murid Kristus. Menjadi saksi-saksi Kristus sampai akhir zaman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak menahan kebahagiaan berjumpa dengan Kristus untuk diri kami. Tapi kami mau berbagi kepada yang lain. Kami mau menceritakan kepada yang lain bahwa kami telah berjumpa dengan Kristus. Kami telah berjumpa dengan Mesias. Supaya yang lain juga memahami dan mengertinya. Dan mereka melihat Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk hidup sebagaimana Kristus pernah hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka.
Ibadah kita telah selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.